Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan berkati. Halo teman-teman semuanya, aku Rachel atau Dora dari kelas 6 pagi. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Happy Sunday dan selamat beribadah. Bye-bye. Hai teman-teman, saya London dari kelas 4 pagi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, God bless you. Halo adik-adik sekolah minggu, tetap semangat ya sekolah minggunya ya. Jangan lupa tetap ibadah terus setiap minggunya ya. Jangan kemana-mana walaupun mall udah buka, oke? See you. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu kelas 4 Asian dan anak-anak sekolah minggu kelas besar GKI Gading Serpong semua. Ketemu lagi dengan Om Tony dan juga kakak, om dan tante yang akan memimpin kebaktian online sekolah minggu GKI Gading Serpong hari ini. Adik-adik sudah siap? Yang belum mandi, segera mandi dan ambil Alkitab kita. Yuk, kita siap-siap. Selamat pagi anak-anak kelas besar semua. Senang rasanya kakak dapat berjumpa dengan kalian di hari Minggu yang cerah ini. Sekarang kita sudah masuk ke tahun ajaran yang baru ya. Kalian sudah mulai sekolah tentunya kan? Kita sama-sama sekarang mau bersiap untuk apa? Beribadah. Siapkan diri kalian, kita mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, gimana nih hari ini? Sudah semangat ya kita mengikuti ibadah online pada hari ini? Ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan begitu baik pada kami diberikan kesehatan, kami juga diberikan akses online Tuhan, di mana kami bisa beribadah bersama-sama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati supaya kami bisa semakin menjadi anak yang taat, yang sayang sama Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, yuk sekarang kita mau nyanyi satu lagu yang menurut Kak Ivana ya, udah pada tahu semua lah ya. Lagunya itu T-A-A-T, taat. Tahu ya semua ya? Yuk kita sama-sama ya mau nyanyiin lagu ini. Sekarang kita nyanyinya bakal lebih cepat ya, lebih semangat karena kita memuji nama Tuhan kita, oke? Nah, sekarang kakak mau bahas apa itu T-A-A-T, taat ya. Nah, taat adalah kita itu mengikuti ya. Menaati ya artinya mengikuti apa yang disuruh ya. Nah, kalau kita jadi orang Kristen, kita disuruhnya sama siapa? Sama Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di mana sih Kak Ivana taunya? Ya baca Alkitab. Di Alkitab semuanya ada. Kita harus jadi orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus ya, mengikuti apa kata firman Tuhan gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak akan mengajak kita menyanyi satu buah lagu lagi yang benar-benar menggambarkan soal taat juga
ya, oke? Yuk, kita nyanyiin lagu Siapa Yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Lagi ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik ya, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, pokoknya kita taat aja, pasti hidup kita bahagia. Percaya deh. Om, tante, kakak-kakak nih ya, semua kakak sudah merasakan. Pokoknya kamu misalnya ada kesulitan, kamu bilang, kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa nih sama pelajaran misalnya matematika, bahasa Inggris, Mandarin. Ngomong sama Tuhan, kamu berdoa. Kamu bilang, Tuhan, saya tahu saya nggak bisa. Tuhan tolong saya. Kamu berdoa sama Tuhan ya. Jadi kamu jangan malahan, oh iya ya udah deh karena online nih, aku mau nyontek nih dari temen gitu. Misalnya onlinean ngechat, aku mau lihat dong jawaban kamu. Gak boleh ya. Nanti Tuhan marah ya adik-adik. Gak boleh seperti itu. Kalian harus tetap taat. Tuhan bilang gak boleh nyontek, gak boleh. Gak boleh mencuri jawaban orang lain, oke? Kamu tetap taat, ikutin. Kamu kewajibannya sebagai student. Kamu sebagai siswa, kamu harus taat, kamu harus ikutin, kamu harus rajin. Jangan pada saat kuliah, kuliah, itu mah Kak Ivana ya. Nah, pada saat kamu sekolah, kamunya malah mau tidur-tiduran, terus malas ngerjain PR, terus malah dibilang sama mama, enggak ama, aku maunya tidur-tiduran aja, aku mau main game online. Nah, jangan ya, jangan seperti itu. Kak Ivana pun jadi mahasiswa kuliah, sama-sama nih kayak kamu, sekolah juga, itu harus semangat ya. Kita harus semangat. Kita ikutin nih ya, ikutin. Oh ada PR, oh ada ujian, ikutin. Kamu harus taat sama Tuhan. Tuhan bilang kamu harus rajin, kamu harus rajin. Gak boleh nyontek, gak boleh nyontek. Oke? Ya, kamu ingat, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kalau kamu taat, hidupmu nanti bahagia. Kamu percaya, kamu imanin, kamu jalanin, hidupmu pasti akan bahagia. Oke? Nah, sebentar lagi kita akan dengerin firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang benar-benar menceritakan tentang orang yang taat atau nggak taat nih. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu kita mau siapin hati kita lebih lagi untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa berfokus, bisa melihat apa sih yang Tuhan mau supaya kita belajar jadi orang yang taat tuh kayak apa sih, oke? Nah, kita sama-sama mau menyanyikan lagu firman Tuhan. Yuk. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat
baik, Tuhan yang sudah membangunkan kami pada pagi hari, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, yang memberikan kami kepintaran dan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kami Tuhan pada hari ini. Tuhan yang berkati supaya kami bisa mengikuti, bisa menjalankannya Tuhan pada setiap hari kami Tuhan. Walaupun ini ibadah online, sekolah minggu online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan begitu besar pada kehidupan kami bisa mengerti dan juga kami bisa menjalani. Walaupun kami online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan pada saat kami taat, hidup kami bahagia, bahkan kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Pada saat orang susah, tidak mengerti mungkin Tuhan PR-nya, kami bisa mengajari Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, kepintaran pun dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Om David di sini ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya, yuk mari kita berdoa dulu kepada Tuhan, minta bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pada hari Minggu ini kami boleh beribadah kembali melalui ibadah online. Ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami semua untuk bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong kami untuk bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh Om David. Dan juga biarlah Tuhan tolong agar Om David bisa menyampaikan firman dengan baik dan bisa dipahami. Dan juga Tuhan tolong pakai Om David untuk bisa menyampaikan kehendak Tuhan kepada kami semua dan kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan mengambil dari 1 Samuel 10 ayat 8 dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Ya. 1 Samuel 10 ayat 8 dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14 ya. Nanti adik baca ya. Om akan bercerita dulu. Nah, adik-adik, Om mau cerita ya. Ada seorang anak ya, namanya Bintang ya. Nah, dia itu kelas 5 SD ya. Suatu hari dia tuh mau ulangan matematik ya. Matematika. Nah, tapi dia tuh lupa belajar ya. Jadi waktu pas ulangan ya, dia tuh agak susah ya. Gimana ngerjainnya dia bingung gitu ya. Karena dia belum nggak belajar sih gitu ya. Kemarin dia lupa ada ulangan untuk hari ini ya. Nah, terus padahal dia udah janji nih sama orang tuanya ya. Waktu itu dia ngomong sama mamanya, "Mama, Papa, aku mau juara kelas dong ya, pokoknya aku mau ranking nih, semester ini aku mau ranking ya, ranking bisa ranking 1, ranking 2, ranking 3, pokoknya mau jadi 3 besar deh tuh ya. Kenapa? Aku ingin mama papa senang deh sama aku ya, mau bangga sama aku gitu ya, karena aku rajin belajar dan pintar di kelas gitu ya." Aduh ya, gimana nih, dia lagi berpikir nih pada waktu dia ulangan, dia mikir gimana ya, aku udah janji mau menyenangkan mama papaku gitu ya, tapi ini ulangan susah nih, aku nggak bisa gitu ya, gimana ya. Nah, terus dia lirik ya teman sebelahnya, sebelah meja ya, duduk di sebelah ini. Nah, kebetulan temannya pintar ya, pintar juga nih ya, sepertinya kok dia lancar nih ngerjain soalnya gitu ya, kayaknya dia bisa nih ya. Wah, terus dia mulai tergoda untuk apa? Ayo, untuk apa? Ya, dia mulai berpikir untuk nyontek ya. Dia pikir, aduh, daripada ntar aku dapat jelek, nggak bisa jadi juara ya, nanti aku nggak bisa menyenangkan mama papa, apa aku nyontek aja ya. Temanku ini pintar nih ya, pasti jawabannya
pasti benar lah gitu ya. Aduh, dia berpikir ya, dia menimbang-nimbang gitu ya. Nyontek jangan, nyontek jangan ya. Kalau nggak nyontek nanti dapat jelek ya. Tapi kalau nyontek bisa dapat bagus sih gitu ya. Tapi kan kata guru sekolah minggunya nyontek itu apa? Ayo, boleh apa enggak? Nggak boleh kan? Dosa kan? Ya. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang akan dilakukan sama si bintang ini? Ya, kalau adik-adik jadi bintang, apa yang akan dilakukan? Ya, nyontek, terus dapat bagus, tapi berbuat dosa. Atau ya udah, gak nyontek, ya, tapi mungkin ya nilainya jadi nggak bagus, ya. Nanti mungkin ditegur sama mama papa, ya. Ayo, kira-kira yang akan adik lakukan apa kalau menghadapi situasi ini? Ya, nah nanti kita bahas ya. Di dalam Alkitab, ya, ada kejadian yang hampir sama, ya. Adik ingat nggak? Ada seorang raja di Israel, ya. Dia itu raja pertama bangsa Israel. Ingat gak? Ini ceritanya di minggu lalu, ya. Namanya siapa? Orangnya tinggi, besar, gitu ya, gagah. Namanya depannya S. Ayo, siapa? Ingat gak? Ya. Nah, betul. Namanya Saul. Ya, kita akan dengar ceritanya nih. Apa sih yang terjadi dengan Saul? Ya. Nah, adik-adik, setelah Saul diurapi oleh siapa? Oleh Rabi Samuel, ya. Samuel berkata kepada Saul, "Saul, kamu harus pergi ke Gilgal dan menunggu aku 7 hari lamanya. Ya, kita akan melakukan persembahan kepada Tuhan. Ya, ingat 7 hari lamanya aku akan datang. Kamu tunggu saya di Gilgal." Nah, ya, oke, kata Saul, siap. Saya akan menunggu Pak Samuel di Gilgal selama 7 hari, ya. Nanti kita akan bertemu di sana. Nah, kemudian dalam masa 7 hari ini, ya, Israel dikepung oleh bangsa Filistin, ya. Salah satu musuh dari orang Israel, Filistin, ya. Nah, kenapa Filistin itu mengepung bangsa Israel? Ya, karena waktu itu anaknya Saul, yaitu namanya Yonatan, menyerang salah satu kota dari orang Filistin. Ya. Wah, orang Filistin jadi marah. Wah, dia ingin membalas kekalahan itu. Ya, jadi mereka datang berbondong-bondong dengan membawa tentara yang banyak untuk mengepung Israel. Ya, nah di sana Saul hanya memiliki 3.000 tentara. Nah, dari Filistinnya sendiri gimana pasukannya? Berapa banyak? Wah, ternyata luar biasa banyak, ya. Dia punya 3.000 pasukan berkereta. Wah, kereta perang 3.000, ya. Kemudian ada 6.000 pasukan yang naik kuda. Ya, udah berapa tuh? Udah 9.000, ya. Kemudian ada pasukan yang berjalan, ya. Itu katanya banyak banget seperti pasir di laut. Waduh, ya. Jadi bangsa Israel cuma 3.000 orang prajuritnya melawan tadi 3.000 pasukan berkereta, ya, tambah 6.000 pasukan berkuda, sama pasukan yang jalan kaki seperti pasir di laut. Waduh, jadi banyak banget, ya. Wah, si Saul gimana? Udah rada takut tuh, ya. Dan kemudian bangsa-bangsa Israelnya, penduduk Israelnya lebih takut lagi, ya. Wah, mereka kocar-kacir lari. Apa? Takut diserang sama bangsa Filistin, ya. Mereka ada yang lari ke gua-gua ngumpet, ya. Gua-gua ke balik-balik bukit batu, ya. Bahkan ada yang masuk ngumpet ke sumur, ya, supaya nggak ketahuan sama nanti tentara dari Filistin, ya. Bahkan ada yang nyebrang Sungai Yordan untuk lari ke tempat yang jauh, ya. Supaya apa? Supaya selamat, ya. Karena mereka takut banget diserang sama bangsa Filistin, ya. Karena mereka kalah jumlah, adik-adik, ya.
Nah, si Saul nunggu terus nih, nunggu si siapa tadi? Nabi Samuel ya, kan katanya 7 hari disuruh menunggu ya. Udah pas hari ke-7 ya, nggak datang juga nih, belum datang juga Nabi Samuel ya. Kemudian tentara-tentaranya bangsa Israel yang mendampingi Raja Saul ini mulai pulang ya, mulai bergerak, mereka bubar. Kenapa bubar? Karena mereka udah capek nunggu juga kali ya. Udah 7 hari, ternyata pas hari ke-7 Nabi Samuelnya belum datang juga ya. Wah, si Saulnya gimana ya? Rasanya dia udah mau mulai berperang sebetulnya ya. Dia takut nanti kalau tentaranya pada bubar, pada pulang, nanti dia perang sama siapa dong? Gak ada yang bantuin ya. Pasti tambah kalah lagi ya. 3.000 orang aja belum tentu menang, apalagi nanti berkurang ya. 3.000 pada pulang nanti bisa tinggal 2.000, tinggal 1.000, bahkan 500 kali ya. Gimana melawan yang tadi sampai 10.000 lebih tadi tentara dari Filistin. Wah, dia ketakutan banget. Gimana ya? Ini, tapi kata Samuel tadi apa? Nunggu 7 hari untuk melakukan persembahan, korban bakaran, dan korban keselamatan tadi katanya. Ya, waduh, kalau saya nunggu nanti keburu diserang sama Filistin. Terus keburunya nanti tentaranya pada bubar juga, tentara Israel. Gimana ya? Terus dia timbul ide. Kalau gitu, kan kalau belum melakukan korban persembahan, belum bisa perang nih, ya. Dia berpikir, wah, supaya Tuhan senang, supaya Tuhan tolong dia, harus persembahan dulu, ya. Nah, terus dia punya ide, kalau gitu saya aja tuh yang melakukan persembahan. Nah, boleh gak ya adik-adik melakukan persembahan sendiri, gitu ya? Sebetulnya nggak boleh, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, yang boleh mempersembahkan korban itu hanyalah seorang imam atau nabi yang sudah ditunjuk oleh Tuhan sendiri, ya. Jadi kalau rakyat biasa, bahkan seorang raja pun nggak boleh melakukan persembahan kepada Tuhan. Harus ada pengantarnya, yaitu seorang imam, ya, atau nabi. Nah, tapi kan si Saul tadi ketakutan ya. Dia takut kalah nih, takut kalah ngelihat prajuritnya pada bubar, pada pulang, ya. Jadi dia juga sedang menimbang-nimbang nih. Saya melakukan persembahan sendiri, ya, atau saya menunggu Samuel. Kalau nunggu, rakyatnya dan tentaranya mulai tambah sedikit, ya. Dia pilih mana nih, ya? Melakukan persembahan, tapi nanti Tuhan marah, gitu ya. Atau saya nunggu Samuel. Tapi mungkin nanti gimana ya, bisa menang apa enggak ya perangnya ya, gitu ya. Akhirnya dia putuskan, apa yang dia ambil keputusannya? Dia memutuskan untuk melakukan persembahan sendiri. Dia nggak mau nunggu lagi Nabi Samuel, ya. Jadi dia melanggar perintah Tuhan, ya. Yang kedua, dia juga melanggar perintah Tuhan, yaitu untuk tidak boleh melakukan persembahan sendiri. Kan cuma boleh imam atau seorang nabi, ya. Jadi dia melanggar 2 perintah sekaligus, ya, yaitu apa? Dia tidak menunggu kedatangan Samuel, ya. Yang kedua apa? Melakukan persembahan korban sendiri tanpa ada imam dan nabi yang melakukannya. Nah, udah 2, ya. Dia tidak taat tuh kepada Tuhan, ya. Nah, oke. Akhirnya dia lakukan. Prajurit, ambil itu korbannya, ya. Domba kambingnya ambil sini. Aku sendiri akan melakukan persembahannya, ya. Udah diambilin, ya, disusun nih, ya, dalam satu batu, ya. Lalu ditaruh daging-dagingnya, dibakar, ya. Nah, baru aja dia selesai melakukan korban bakaran tadi, Nabi Samuel datang. Pas baru selesai, Nabi Samuel datang, ya. Terus Nabi Samuel gimana? Wah, dia agak kesal, dia marah gitu ya. Kenapa? Kok Saul melanggar perintah Tuhan, ya?
"Hai, Saul, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan persembahan itu? Kan kamu tahu, seorang imam, hanya seorang imam saja yang boleh melakukan persembahan itu kepada Tuhan. Dan juga seorang nabi, hanya itu saja yang boleh. Ya, yang lain nggak boleh. Bahkan seorang raja pun nggak boleh. Ya. Nah, lalu apa jawab si Raja Saul? Nabi Samuel, karena kamu kan udah janji 7 hari, tapi yang nggak datang-datang. Ya, itu rakyatku tuh sudah mulai pada pulang, prajurit pada pulang, mulai melarikan diri juga. Ya, karena Bapak Samuel nggak datang-datang sih, itu ya. Akhirnya aku terpaksa melakukan persembahan sendiri supaya bisa apa? Menyenangkan Tuhan dan aku bisa mulai perang. Wah, ya. Saul mencari alasan, ya. Menyalahkan siapa dia? Menyalahkan Nabi Samuel yang katanya terlambat. Ya, padahal dia terlambat nggak? Itu hari ke-7 kan? Masih hari ke-7. Belum pindah ke hari ke-8, ya. Jadi masih hari ke-7. Jadi Samuel sebetulnya tepat pada waktunya datangnya, ya. Dan bangsa tentara Filistin juga belum menyerang sebetulnya, baru mengepung aja sih, gitu ya. Terus yang kedua, dia menyalahkan siapa? Menyalahkan prajurit-prajurit dan rakyatnya yang mulai pulang, melarikan diri, ya. Jadi dia menyalahkan Samuel dan juga menyalahkan rakyatnya dan tentaranya, ya. Dia merasa terpaksa, ya. Dia merasa tidak salah, gitu ya. Nah, tapi kata Samuel, tidak bisa, ya. Kamu tetap melanggar firman Tuhan. Kamu tidak taat, ya. Padahal sebetulnya kalau kamu mau menunggu aku dan kita melakukan persembahan bersama-sama, Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu, ya. Kerajaanmu nanti akan bisa panjang, ya. Bisa kokoh. Keturunan dari Saul akan bisa menjadi raja dan seterusnya menjadi raja, gitu ya. Tapi karena kamu nggak taat, ya, Tuhan nanti tidak akan membuat engkau menjadi raja dan keturunanmu tidak akan menjadi raja, ya. Nanti setelah ini kamu ditolak oleh Tuhan, ya. Nanti Tuhan akan pilih penggantimu, ya. Wah, ya. Gimana perasaan si Saul? Ya, pasti dia rasanya, aduh, ada menyesal juga, gitu ya. Tapi tetap dia merasa bahwa dia tidak salah, gitu ya. Ini kan karena Samuel sama rakyatnya yang mau pulang, gitu ya. Nah, teman-teman, ya, dari pelajaran ini apa yang kita bisa dapatkan? Ya, yaitu apa? Taat itu lebih penting daripada persembahan tadi, ya. Sepertinya Saul niatnya untuk menyenangkan hati Tuhan kan ya. Wah, kasih persembahan supaya Tuhannya senang, gitu ya. Melihat ada yang melakukan korban persembahan, ya. Tapi kan tadi Samuel udah mengatakan, tunggu 7 hari kita akan mempersembahkan bersama-sama, ya. Nanti akan ada perintah Tuhan lagi dari Samuel kepada Saul. Yang kedua tadi, dia merasa pantas untuk melakukan persembahan, padahal tidak boleh, ya. Ketidaktaatan itu yang membuat Tuhan marah, ya. Bahkan sampai Saul nanti tidak bisa jadi raja lagi karena ketidaktaatan ini, ya. Setiap ketidaktaatan pasti ada konsekuensinya, ya. Ada akibatnya, ya. Kalau berbuat baik, akibatnya nanti hal yang baik. Berbuat ketidaktaatan, nanti hasilnya juga hal yang buruk, ya. Dalam hal ini, Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja, ya. Nah, kembali ke tadi, siapa teman kita yang tadi ulangan matematika, yaitu namanya si Bintang, ya. Tadi kan dia lagi menimbang-nimbang nih, ya, mau ikut perintah Tuhan, tidak nyontek, ya, mungkin tapi nanti akibatnya dia tidak mendapat nilai yang bagus, ya, mungkin nanti ditegur sama mamanya, ya, karena dapat nilai yang tidak bagus, ya. Atau dia nyontek, lihat ke teman sebelahnya tadi, ya.
Mungkin dia akan dapat nilai yang bagus, tapi dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Ya, dia bergumul, terus dia ingat kata guru sekolah minggunya, kalau sedang menghadapi masalah, ya, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Ya, kemudian dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong aku. Ya, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa ulangan matematik ini. Ya, tapi kalau nyontek, nanti aku berdosa kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kuatkan aku untuk bisa taat kepada Tuhan. Ya, akhirnya setelah dia berdoa, dia dapat kekuatan dari Tuhan. Dia memutuskan bahwa aku tidak mau nyontek. Ya, iya, aku pengen jadi juara. Aku pengen ranking 3 besar. Ya, tapi aku juga ingin lebih menyenangkan hati Tuhan. Ya, aku ingin dapat ranking 3 besar dengan cara yang benar, cara yang jujur, ya, cara yang tidak menyakitkan hati Tuhan karena aku melanggar perintahnya, ya, untuk tidak menyontek, ya, dan dia putuskan untuk tidak menyontek, ya. Jadi dia nggak apa-apa deh, aku ulangan kali ini aku tidak dapat nilai yang bagus, ya. Nanti aku akan minta maaf sama mama papaku karena aku tidak belajar. Gara-gara aku lupa bahwa hari ini aku ada ulangan matematik. Ya, nanti ulangan berikutnya aku akan belajar lebih giat untuk bisa dapat nilai yang lebih bagus. Ya, sehingga nanti masih ada kesempatan bisa dapat ranking 3 besar. Ya, wah, anak-anak, ya, Tuhan senang nggak kalau punya murid Kristus seperti itu? Ya, pasti Tuhan senang. Ya, daripada dapat nilai yang bagus karena nyontek. Waduh, ya. Mungkin mama papa nggak tahu kamu nyontek, tapi Tuhan tahu nggak? Wah ya, Tuhan tahu, kan? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ya. Jadi hati-hati, ya. Selalu lakukan ketaatan kepada firman Tuhan dan kehendak Tuhan, ya. Nah, adik-adik ingat gak? Siapa tokoh dalam Alkitab yang ketaatannya luar biasa sampai dia menderita? Sampai dia mati di kayu salib, dia taat terhadap perintah Allah Bapa. Ayo, siapa? Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu taat, luar biasa, taat bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, kalau adik dikena paku, tangannya sakit gak? Ya sakit ya. Ini tangannya dipaku, dua-duanya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dikasih mahkota duri. Ya, kenapa? Untuk menebus dosa adik-adik dan juga dosa om. Ya, atas perintah siapa? Perintah Allah Bapa. Ya, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus, ya, Allah Anak untuk menebus dosa manusia, ya, menjadi manusia, menjadi Yesus dan menebus dosa kita, ya. Yesus sangat taat kepada Allah Bapa, ya. Nah, kita harus mencontoh, ya, sampai dia mau mati karena begitu taat kepada Allah Bapa, ya. Mari kita contoh teladan dari Tuhan Yesus, ya. Apapun yang terjadi, ya, kita harus taat kepada Tuhan. Ya, walaupun tadi kita menghadapi situasi yang susah, gitu ya, ulangan gak bisa, gitu ya, tapi tetap nomor 1, taat kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah, biarlah firman Tuhan ini adik-adik pegang. Ya, kalau adik-adik takut, ya, dalam kesulitan, ya, yang menggoda adik-adik untuk melakukan dosa, ya, ingat tadi apa? Berdoa. Seperti Tuhan Yesus pada waktu menghadapi waktu untuk disalib, dia berdoa dulu kan? Di mana? Di Taman Getsemani untuk meminta kekuatan dari Tuhan, ya, supaya dia kuat menanggung penderitaan yang akan dia alami. Seperti itu, minta kekuatan, ya. Tadi juga, ya,
Jadi kalau setiap kali adik menghadapi kesulitan, minta kekuatan, berdoa seperti Tuhan Yesus untuk bisa menghadapi kesulitan adik-adik, ya. Bukan nanti malah tergoda untuk berbuat dosa, ya, melakukan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, ya. Adik-adik, kita sekarang masuk ke dalam ayat hafalan, ya. Ambil Alkitabnya, ya. Kita buka dari Amsal 13 ayat 13. Ayo, perjanjian lama atau baru? Perjanjian lama, ya. Amsal 13 ayat 13. Ayo dibuka. Kalau sudah, kita baca bersama-sama, ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Sekali lagi, ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Nah, adik-adik, hafalkan ini, ya. Biarlah nanti firman Tuhan ini akan menjadi pedoman kita yang mengingatkan kita, ya. Pada saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi godaan untuk melakukan dosa, ya, kita tetap bisa taat kepada firman Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan setiap saat, ya, sehingga kita menjadi murid Kristus yang berkenan kepada Tuhan selalu, ya. Oke, kita sudah selesai cerita firman Tuhannya. Sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Om David tentang ketidaktaatan Saul kepada Allah. Nah, dari cerita tentang Saul ini kita bisa belajar bahwa Allah membenci ketidaktaatan. Nah, karena kita ini adalah anak-anak Allah, maka Allah menghendaki agar kita taat dan setia kepada Allah. Adik-adik bisa belajar taat melalui kesediaan adik-adik untuk belajar taat melalui orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membentuk adik-adik, membesarkan adik-adik dan mendidik adik-adik, seperti papa dan mama di rumah dan guru-guru di sekolah. Meskipun banyak hal yang mungkin menghalangi adik-adik untuk belajar taat, karena itu adik-adik harus meminta pertolongan kepada Tuhan melalui Roh Kudus agar dimampukan untuk dapat taat kepada Tuhan. Nah, karena kita mau belajar untuk taat, aktivitas kita pada hari ini yaitu membuat kartu komitmen ketaatan. Jadi adik-adik nanti membuat 1 atau 2 komitmen yang ingin adik-adik lakukan. Nah, adik-adik bisa menuliskannya di dalam kartu komitmen tersebut. Nah, untuk tahu bagaimana cara membuatnya, kita lihat sama-sama ya adik-adik. Bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan, yang pertama gunting, yang kedua spidol atau pensil warna atau krayon, yang ketiga lem, yang keempat penggaris, dan juga 1 lembar kertas HVS. Ini adalah bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan. Selanjutnya adik-adik siapkan kertas HVS, kemudian kertas HVS-nya dibagi 2. Jadi ada 2 bagian. Dari 2 bagian kertas ini adik-adik ambil 1, kemudian adik-adik gunting menjadi 2 bagian. Jadi seperti ini. Jadi ada 3 bagian kertas, 2 kecil, 1-nya besar. Kita siapkan 3 bagian kertas tadi. Ini yang besar, kemudian ini ada 2 yang kecil. Nah, untuk kertas yang kecil ini kita akan lem di bagian sini nih adik-adik. Jadi kita akan beri lem di pinggirnya sedikit. Kemudian setelah kita lem, kita akan tempel di yang kita lem ini, kita akan tempel di pinggir dari kertas yang lebar tadi adik-adik. Kita tempel. Kita ambil kertas yang kecil yang satunya, kemudian kita lem lagi di bagian pinggirnya. Terus
kita beri lem. Nah, setelah kita beri lem, nanti kita tempelkan lagi di pinggir. Kita tempelkan di pinggir sini adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Jadi bisa dibuka seperti kartu ucapan. Nah, jadi adik-adik sudah bisa mulai menuliskan komitmen ketaatan adik-adik di kartu ketaatan ini. Nah, di tengah-tengah sini kan kosong nih, adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan adik-adik di minggu ini sebagai cover dari kartunya. Selanjutnya, adik-adik sudah bisa menuliskan komitmen ketaatan adik-adik di dalam kartu ini. Jadi seperti ini kakak tuliskan komitmen ketaatan yang ingin dilakukan, yaitu misalnya kakak tuliskan rajin membaca Alkitab setiap hari. Setelah komitmennya kita buat, nah selanjutnya yang kita tuliskan di dalamnya yaitu hal-hal yang bisa saya atau adik-adik lakukan untuk melakukan komitmen tersebut. Misalnya nih, berdoa, terus tentunya meluangkan waktu untuk rajin membaca Alkitab. Nah, setelah itu yang perlu adik-adik lakukan juga menuliskan tantangan atau kesulitan yang dihadapi ketika melakukan komitmen ketaatan ini. Misalnya ketika rajin membaca Alkitab itu kesulitannya apa? Yaitu biasanya sulit mengatur waktu yang pas untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik nanti coba pikirkan kira-kira kesulitannya kenapa. Nah, mungkin karena bermain gamenya terlalu lama atau nontonnya terlalu lama. Jadi adik-adik bisa mengurangi waktu untuk bermain game dan waktu untuk menonton. Komitmen yang adik-adik sudah tuliskan di kartu komitmen, adik-adik harus benar-benar melakukannya ya. Untuk kartu komitmen ini adik-adik bisa membuat sesuai dengan kreasi adik-adik. Nah, seperti kakak menggambar dan mewarnai cover dari kartu komitmen ini. Selamat mengerjakan adik-adik dan selamat belajar taat. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, gimana? Tadi udah dengerin ya firman Tuhannya. Pasti kalian udah dengerin dong kalau misalnya Saul itu melanggar ya. Saul tidak taat. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kalian semua untuk taat. T-A-A-T, taat ya. Ingat, kalau Tuhan itu mau kita taat. Kita jadi orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ingat, kalau kita itu harus taat. Nah, adik-adik kalau misalnya ada kesulitan, kamu misalnya susah nih Tuhan, nggak bisa matematika, Mandarin atau apa, kamu bawa dalam doa. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan bantu saya nggak bisa gitu ya. Tapi kamu jangan malah nyontek, malah minta jawaban ke teman, kamu ngechat, kamu minta jawaban sama teman. Jangan ya adik-adik, jangan. Pokoknya kamu jalanin, kamu imanin. Pasti Tuhan bantu, oke? Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita sama-sama mau berdoa ya, kakak bantu kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan begitu baik pada kami, Tuhan yang memberikan segala sesuatunya untuk kami. Tuhan berkati supaya kami menjadi anak yang taat, anak yang terus-menerus mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan yang berkati supaya kami bisa menjadi orang yang terus-menerus mendengarkan apa firman Tuhan, mengikuti ibadah online dengan baik, karena kami percaya bahwa walaupun online, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Buktinya kami sekarang sehat, kami bisa beraktivitas, dan itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.